Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 3 Agustus 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Debbie Wulandari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Mantan Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agung Setia, mendaftar menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pendaftaran tersebut, dirinya sudah lolos seleksi administrasi bersama 200 kandidat lainnya dan meminta doa kepada warga Sumut agar proses seleksi berjalan lancar. Hal itu disampaikan usai kegiatan pisah sambut di halaman Mapolda Sumut pada Jumat siang. Sebelumnya dirinya juga sudah mengikuti ujian tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetnek di Jakarta pada Rabu lalu. Dan untuk hasil dari ujian tersebut akan diumumkan pada 8 Agustus mendatang. Setidaknya ada 229 peserta yang mengikuti tes tertulis calon pimpinan KPK. Terkait hal tersebut, Komjen Pol Agung Setia saat ditanya mengenai pendaftarannya sebagai calon pimpinan KPK, ia meminta doa dan restu kepada warga Sumut. Diketahui juga Komjen Pol Agung Setia akan bertugas di luar struktur Polri, yakni menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara atau BIN. Sebelum menjabat menjadi Kapolda Sumut, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Riau. Tugas di Sumatera Utara hari ini dan saya akan lanjutkan dengan tugas-tugas berikutnya dan mohon doa restunya bagi rekan-rekan semuanya. Mantan Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agus Setia melaksanakan pisah sambut di halaman Mapolda Sumut. Pengganti Komjen Pol Agus Setia yakni Irjen Pol Wisnu Hermawan yang merupakan Dirtipideksus Mabesrim Mabes Polri. Pada acara pisah sambut, Komjen Pol Agus Setia digendong oleh beberapa personil Polda Sumut menuju gerbang 3 pintu keluar Mapolda Sumut pada Jumat siang. Jabatan Kapolda Sumatera Utara terbaru diisi oleh Irjen Pol Wisnu Hermawan yang merupakan Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri. Pada jabatan barunya, Komjen Pol Agung Setia akan bertugas di luar struktur Polri, yaitu menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara atau BIN. Sebelum menjabat menjadi Kapolda Sumut, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Riau. Sebelum meninggalkan Mapolda Sumut, Agung berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan para personil yang telah memberikan rasa aman serta membantu kepolisian dalam bekerja. Di kesempatan yang sama, ia juga meminta maaf kepada masyarakat Sumut jika semasa tugasnya sebagai Kapolda Sumut ada ucapan maupun perbuatan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Sumatera Utara dan seluruh elemen yang ada di sini, yang saya rasakan bahwa itu semuanya membuat kita semua berubah untuk kemudian mewujudkan rasa aman dan rasa nyaman di dalam kehidupan sehari-hari, penegakan hukum yang adil dan dapat dirasakan manfaatnya. Itu semua karena kebersamaan kita dalam menegakkan kebenaran dan membuat pelayanan kepolisian yang dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan dan kita perbaiki. Memahami bahwa tugas kepolisian tidak berhenti di hari ini, tapi akan terus berjalan dari waktu ke waktu. Pemirsa, mantan Bupati Batubara Zahir masuk dalam daftar pencarian orang Polda Sumatera Utara atas kasus dugaan korupsi pada seleksi penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Zahir masuk dalam DPO polisi usai penyidik kepolisian menetapkannya sebagai tersangka. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menerbitkan daftar pencarian orang terhadap mantan Bupati Batubara Zahir atas dugaan korupsi pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Zahir masuk dalam DPO polisi usai 2 kali mangkir dalam panggilan pihak kepolisian setelah statusnya menjadi tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan ditetapkannya mantan Bupati
Bupati Batubara ini usai penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara atas kasus tersebut. Hadi menyebut pihaknya tengah memburu Zahir yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, Zahir telah mengajukan upaya hukum pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Jadi sampai dengan saat ini dari semenjak tanggal 29 Juli daftar pencarian orang itu diterbitkan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, polisi masih terus melakukan pencarian berkoordinasi dengan satuan-satuan kerja yang lain, dan tentu kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melihat, mengetahui untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat. Kejaksaan Negeri Karo menetapkan 4 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penataan kawasan tempat pemakaman umum tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Setelah melakukan penyelidikan dan gelar ekspos perkara pada Jumat 2 Agustus 2024, Kejaksaan Negeri Kejari Karo menetapkan 4 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penataan kawasan tempat pemakaman umum yang berada di Desa Salit, Kecamatan Tigapana. Kejari Karo telah menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan 4 orang tersangka, yaitu RT, AT, JB, dan JG. Setelah beberapa jam pemeriksaan, keempat tersangka dengan menggunakan rompi oranye digiring ke mobil dan selanjutnya dibawa ke Rutan Tanjung Kusta, Medan untuk dilakukan penahanan. Kejari Karo Darwis Burhansyah menyatakan bahwa keempat tersangka telah merugikan keuangan negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI yang telah diterima Kejari Karo Juli 2024 dan dituangkan dalam surat dakwaan. Terkait dugaan tersangka lainnya akan dilihat perkembangannya dalam persidangan. Apakah ada perintah kuasa pengguna anggaran KPA serta ada peran pihak lainnya akan ditindaklanjuti. Kasus ini akan masuk persidangan dan terbuka untuk kepastian hukum. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah kami terima dan itu akan kami rilis pada rilis berikutnya, dan itu akan kami tuangkan dalam surat dakwaan. Para tersangka kami sangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil mengungkap pelaku peredaran narkoba yang bertindak sebagai kurir pengantar sabu-sabu seberat 626,32 gram dengan upah 2 juta rupiah. Pelaku diringkus unit satuan Red 1 Satres Narkoba saat melakukan pengantaran barang haram tersebut. Pelaku dengan inisial AJ alias Budi dan MA alias Angga warga Kecamatan Perbaungan dan Pantai Cermin ini merupakan kakak beradik yang merupakan kurir narkoba. Melakukan aksinya dengan mengantar sabu seberat 626,32 gram ke Dusun 1 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan. Wakapolres Sergai Kompol Elisa Sibuea didampingi Kasat Narkoba AKP Iwan Hermawan Kanit 1 Ibda Anggi Sidabutar mengatakan pengungkapan kurir narkoba tersebut berkat adanya informasi dari masyarakat dan dilakukan penelusuran kurang lebih sepekan dan menunggu waktu yang tepat. Unit 1 Sat Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku kurir tersebut. Dari pengakuan tersangka diupah sebesar 2 juta rupiah dan baru diberi uang sebesar 500.000 rupiah dan sisanya setelah barang sampai ke tujuan. Sementara siapa pelaku yang menyuruh serta memilih barang haram tersebut hingga saat ini masih dalam pengembangan petugas. Waktu penangkapan itu pada tanggal 30 Juli. Namun proses penyelidikan itu sudah dilakukan pada tanggal 22 Juli yang lalu. Bukti yang diamankan sesuai dengan penimbangan berat brutonya seberat 632,32 gram. Namun setelah ditimbang berat neto itu 626,32 gram. Berapa? 2009 dengan ancaman hukuman
maksimal 20 ayat 2. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ratusan warga Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat yang berprofesi sebagai nelayan, kemarin siang mendatangi kantor desa terkait dugaan korupsi bantuan langsung tunai anggaran tahun 2022 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedatangan ratusan nelayan ini adalah untuk membuat surat pernyataan jika bantuan sosial pengendalian inflasi daerah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2022 lalu yang disalurkan dalam 2 tahapan ini tidak pernah diterima warga desa. Surat pernyataan yang ada ditandatangani masyarakat nelayan ini diketahui oleh Satuan Reskrim Polres Langkat Unit Tipikor yang langsung turun hadir ke kantor Desa Perlis. Bahkan tanda tangan para nelayan selaku yang berhak menerima bantuan sebesar Rp300.000 per kepala rumah tangga telah dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pengucuran bantuan ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok nelayan yang masing-masing ada di Desa Perlis dan anggaran tersebut langsung disalurkan ke rekening ketua kelompok. Namun sayangnya jumlah yang sangat fantastis ini membuat ketua oknum kelompok nelayan tergiur dan gelap mata sehingga bantuan tersebut tidak sepenuhnya sampai ke masing-masing nelayan yang ada di Desa Perlis. Salah seorang warga Utari menyatakan Desa Perlis sudah tidak bisa lagi dibanggakan karena korupsi sudah merajalela. 300.000 pun tak bisa diganti duit kami, Pak. Totalnya? Kalau jumlah itu harus ditanya pada desa, Pak. Dia yang kerja ini kami pula Bapak suruh tanya. Harapan besar kali, Pak. Tolonglah desa ini lebih bagus ke depan dah. Jangan ada yang korupsi. Biar Bapak tahu betul-betul lo jadi manusia, Pak. Jangan lo jadi manusia, separuh iblis. Kepala Desa Perlis, Junaidi menyatakan tidak mengetahui bahwa telah terjadi penyelewengan bantuan untuk para nelayan yang dilakukan oleh kepala dusun dan tiba-tiba ratusan warga langsung mendatangi kantor desa. 2022 kan ada bantuan berarti minyak untuk nelayan. Jadi kan ini kan disalurkan sama kelompok 3 kelompok lah ya kan. Saya heran kalaupun memang kelompok ini nggak kasih, misalnya di dusun 1 kasih, dusun 2 nggak kasih, ini kan sebelahan, pasti udah gejolak ya. Kenapa buat sekarang gejolaknya? Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap seorang tersangka pengedar narkoba yang melarikan diri ke dalam hutan bakau. Tersangka pengedar narkoba berinisial RH ditangkap di hutan bakau sekitar muara Sungai Padang, Kecamatan Medang, Deras, Batubara. Pada penangkapan tersebut, polisi sempat bergumul dengan tersangka di areal yang berlumpur. Akibatnya, polisi dan tersangka sama-sama mandi lumpur. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, plastik klip, dan timbangan elektronik dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara. Kepala Unit 2 Satres Narkoba Polres Batubara, Ibda Hari Putra, mengatakan tersangka selama ini masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam melakukan aksinya, tersangka terkenal licin dan beberapa kali lolos dari sergapan polisi. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun. Yang bersangkutan Riki Handoko alias Riki Banjar, kita upayakan untuk menangkapnya, namun sudah 3 kali gagal karena dia melarikan diri ke daerah rawa-rawa ataupun seputaran hutan bakau. Namun berikutnya lagi kita lakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Kita jinakkan, kita taklukkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, selebgram asal kota Medan Ella Nandasari Hasibuan, korban tewas akibat sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Beji Depok, sudah disemayamkan dan keluarga korban menerima dengan ikhlas. Korban dimakamkan di pemakaman keluarga Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, tidak jauh dari rumah orang tuanya. Tewasnya selebgram asal Medan Ella Nandasari Hasibuan saat operasi sedot lemak di klinik WSJ Depok sempat menghebohkan dunia maya, khususnya di kalangan selebritis yang sudah sangat senter dengan operasi sedot lemak. Jasad Ella diantar oleh pihak klinik berjumlah 6 orang mewakili pemilik bersama 2 wanita, 3 pria dan langsung diterima paman korban serta keluarga. Ella tewas setelah melakukan operasi sedot lemak pada tanggal 22 Juli lalu di klinik kecantikan WSJ di Depok. Keluarga korban merupakan warga Jalan Lintas Medan Aceh, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Jasad korban sampai di rumah duka pada Selasa 23 Juli sore hari dan pihak klinik menyerahkan ke pihak keluarga untuk melihat kondisi jasad Ella di depan pelayat lainnya. Setelah 3 jam di rumah duka, korban dimakamkan di pemakaman milik keluarga Hasibuan. Korban Ella meninggalkan 1 anak perempuan yang sudah bersekolah di kelas 4 sekolah dasar. Saat ini diasuh oleh adik ayah korban. Efrizal Hasibuan, paman korban, mengatakan keluarga sudah ikhlas karena adanya etika baik dari pihak klinik dengan mengantarkan jenazah hingga sampai ke pemakaman, dan operasi sedot lemak ini mungkin merupakan salah satu jalan kepergian Ella. Sudah damai dari awal kan, karena begini, kami pandang sisi baik mereka mengantarkan jenazah sampai ke rumah duka kami ini, dan kami terima dengan baik, dan kami makamkan selayaknya kita muslim sampai selesai. Pihak klinik ya, tidak ada bang ya. Kami buka jenazah, bang. Syahaan, udah itu dokternya, dan ada 2 wanita, supir, dan 1 lagi mungkin ya kita nggak tahu siapa mereka lah. Ada 6 orang. Kami memang tidak mau otopsi. Rencananya aparat kepolisian dari Depok akan melakukan ekshumasi pemakaman korban sedot lemak untuk penyelidikan lebih lanjut, namun karena pihak keluarga tidak bersedia, maka ekshumasi terpaksa harus dibatalkan. Berdasarkan deteksi BMKG, kondisi cuaca sejak Juni hingga September 2024 mendatang diprediksi kemarau. BPBD Mandailing Natal menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Cuaca panas yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal dan sekitarnya, dari deteksi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG fenomena La Nina ini terjadi akibat adanya penguapan di wilayah Pasifik bagian selatan yang menyebabkan cuaca panas yang berkepanjangan. Menurut BMKG, fenomena La Nina ini sudah terjadi sejak Juni hingga September 2024 mendatang. Cuaca panas berkepanjangan ini karena minimnya hujan turun. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dan juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan gambut dengan cara dibakar. Jangan meninggalkan rumah saat beraktivitas memasak dan tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca kemarau sangat rentan menimbulkan kebakaran. Berdasarkan data dari BMKG, titik api saat ini berada di wilayah pantai barat mulai dari Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Ranto Baek, Linggabayu, Natal, Sinunukan, dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Natal melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Natal, agar dalam cuaca yang kemarau seperti saat ini, agar mewaspadai api. Jangan membuka lahan dengan membakar. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar meningkatkan imun tubuh menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan karena bisa menurunkan imun tubuh di saat kondisi panas. Pemirsa, sebanyak 48 pereli siap adu kecepatan pada Kejurnas putaran kedua. 7 diantaranya akan berkompetisi di ajang kejuaraan VIA Asia Pacific Rally Championship putaran kedua. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami Lukman Hakim. Selamat sore Lukman Hakim.
Lukman Hakim akan menerima suara dari studio. Baik Rafiq dan Nadia, dapat kami informasikan hari ini sebanyak 48 rally adu kecepatan pada kejuaraan putaran kedua dan 7 diantaranya yang akan berkompetisi hari ini di ajang kejuaraan VIA Asia Pacific Rally Championship putaran kedua. Nah, Rafiq dan Nadia, pada kejurnas sekaligus penyelenggaraan APARC ini diselenggarakan di kawasan Rambung Sialang, perkebunan PT Lonsum Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang berlangsung mulai hari ini hingga esok hari. Dalam penyelenggaraan ini juga panitia juga telah menyiapkan event Sumatera Utara Rally yang memiliki total jarak tempuh sepanjang 201,49 km yang terdiri dari 10 special stage dengan total jarak 171,86 km yang dibagi atas 2 etap atau leg, yakni leg pertama yakni hari ini di 3 Agustus dengan 6 SS dan leg 2 pada Minggu 4 Agustus sebanyak 4 SS. Penyelenggara juga sudah menyiapkan sistem pengamanan penonton dan peserta baik dengan penyiapan armada medis juga termasuk juga teknis penjagaan, di mana penyelenggara melibatkan lebih dari 830 orang yang terdiri dari 50 orang panitia utama, 353 orang marsal, 208 orang karang taruna, dibantu 150 personil TNI serta 120 orang personil dari kepolisian. Panitia juga telah memasang alat tracking pada 20 kendaraan rally yang diharapkan nantinya dapat mendeteksi kendala yang timbul pada kendaraan rally selama rally berlangsung. Pemirsa dan Rafiq serta Nadia, pada event APRC ini juga mempunyai dampak yang sangat besar bukan hanya dari kegiatan olahraganya saja, tapi dari segi ekonomi, di mana hal ini ditandai dengan menjamburnya ataupun penuhnya okupansi penginapan hotel di kawasan sekitar penyelenggaraan acara, termasuk juga menjamburnya pedagang musiman yang menjual beragam kuliner di kawasan ini. Kegiatan APRC yang diselenggarakan hari ini merupakan salah satu event menuju World Rally Championship yang rencananya diadakan pada tahun depan, pada tahun 2025, di mana Sumatera Utara tampil sebagai tuan rumah. Demikian Nadia, Rafiq, kembali ke studio. Baik, terima kasih Lukman Hakim atas laporannya. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kanita Syahsyah, satu-satunya peserta wanita di Sumatera Utara Rally 2024. Kejurnas Rally Putaran 2 dan APRC di PT PP Lonsum Rambong Sialang Estate Kabupaten Serdang Berdagai. Kanita mengaku kesibukannya menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta memaksanya untuk berhenti berkompetisi di lintasan. Event Kejurnas Rally di Danau Toba pada September 2022 lalu menjadi kejuaraan terakhir yang ia ikuti. Pereli Kanita terakhir kali ikut bertanding di Danau Toba, ini baru turun lagi pertama kali di Rambong Sialang. Karena kesibukannya kuliah dan sudah lulus, jadi ini menjadi hadiah kelulusannya. Kanita yang kali ini menunggangi BMW E36 didampingi navigator Tito Pratiko mengaku trek Rambong Sialang cukup menantang. Ia mengaku akan berusaha maksimal dan main santai. Dirinya juga sudah ikut shakedown, treknya lumayan menantang. Banyak belokan yang tidak kelihatan dan harus melewati perempatan sehingga harus teliti. Dan ia akan bermain secara maksimal dan performa terbaik. Meski persiapannya singkat, Kanita dari tim Eurostar Racing Team mengaku optimis menjadi yang terbaik dan mendapatkan full support dari keluarganya. Pertama kali banget nih, kebetulan aku di Rambong Sialang di Sumatera Utara, sebelumnya terakhir di Toba ya. Jadi baru pertama kali banget untuk di trek ini. Treknya lumayan menantang ya, karena di sini kan kebun sawit, jadi banyak perempatan juga yang mungkin bisa jadi kelewatan, terus juga banyak crash yang bisa dilompat-lompatin kayak gitu, banyak banget straight yang bisa sampai high speed banget di sini. Kebetulan karena aku di sini perempuan satu-satunya,
untuk event kali ini. Jadi aku mau berusaha yang terbaik aja sih, memberikan performaku yang terbaik, bisa start dan finish semua SS, terus kalau bisa dapat podium dong yang pasti targetnya. Sebenarnya ini suatu kehormatan ya di sini juga karena eventnya juga sekaligus sama APRC kan, nggak cuman kejurnas aja, dan terus bisa nunjukin kalau aku bisa juga nggak kalah sama om-om yang lain-lainnya. Kanita akan bertarung dengan 40 peserta lainnya dalam kejurnas rally dan 7 peserta lainnya akan bertanding di APRC. Pemirsa, sebanyak 1.308 orang anggota pramuka dari berbagai gugus depan sekuartir cabang kota Gunung Sitoli menjelajahi kawasan hutan seputaran Irauno Keba. Gerakan kepanduan ini termasuk dalam menanamkan rasa cinta tanah air melalui lingkungan alam. Masuk dalam Gebiar Merdeka rangkaian momentum peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka Nasional ke-63 tahun 2024 serta HUT RI ke-79. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Gunung Sitoli melakukan berbagai kegiatan kepramukaan, salah satunya dengan penjelajahan melibatkan seluruh gugus depan yang ada. Ketua Kuarca Pramuka Gunung Sitoli, Sowa Alauli, melepas 1.308 orang anggota pramuka yang menjalani penjelajahan dengan rute kawasan hutan yang cukup menantang. Mereka umumnya kalangan penegak masih didampingi para pembina dari masing-masing gudep agar selama menjelajahi tidak mendapat gangguan. Penjelajah ini nantinya memasuki kawasan hutan Irauno Keba dengan daerah tidak berpenghuni dan melintasi sejumlah anak sungai serta daerah perbukitan yang cukup menantang. Gerakan kepanduan ini sengaja ditempuh untuk memotivasi generasi muda mencintai alam dan lingkungannya, serta memiliki kemandirian yang tangguh tanpa pendampingan orang tua termasuk mengisi kemerdekaan. Kita kolaborasi ini antara Pramuka dan HUT Kemri. Kita berharap bahwa adik-adik Pramuka yang melaksanakan penjelajahan itu selain diajak untuk terus mencintai alam, saya yakin bahwa ini juga menarik, menyenangkan dan sekaligus menantang. Karena itu kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita lakukan dalam membentuk pribadi para adik-adik Pramuka. Ya, selain untuk meningkatkan wawasan tentang lingkungan juga. Ya, di bagian lain. Sementara itu, anggota pramuka yang telah menjalani latihan kemahiran mengaku siap menjelajah meskipun harus melewati sejumlah tantangan. Menguatkan saya untuk mengikuti kepramukaan, itu enak untuk diikuti karena tantangannya itu banyak dan terus enak untuk dilakukan karena tantangannya itu banyak, berbagai macam tantangan dan kita itu harus bisa mencintai lingkungan kita. Kegiatan kepramukaan ini diselingi dengan pembagian sejumlah atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih dengan sasaran penerima pengendara roda 2 dan roda 4, serta masyarakat yang melintas di sejumlah ruas jalan protokol di kawasan kota Gunung Sitoli. Memasuki ajaran baru, PT Sumber Tani Agung menggelontorkan program CSR Pendidikan dengan membagikan buku tulis gratis kepada seluruh sekolah dasar yang berdampingan dengan perusahaan. Program CSR 10.000 buku tulis gratis untuk sekolah dasar sudah mulai didistribusikan pihak manajemen perusahaan pada Jumat pagi. Salah satunya Sekolah Dasar 28 yang berada di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan. Secara simbolis, pihak manajemen perusahaan membagikan langsung kepada murid kelas 6. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan serta meringankan beban orang tua murid. Salah seorang murid kelas 6, Kaila Hasibuan, setelah menerima buku tulis gratis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan pihak perusahaan dan semoga bantuan yang diberikan dapat terus berjalan. Wakil Kepala Sekolah Dasar 28 Elmiati Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada PT Sumber Tani Agung. Ia berharap bantuan yang akan datang lebih banyak lagi. Banyak pada PT Sumber Tani Agung yang telah memberikan bantuan untuk tahap pertama, yaitu memberikan buku tulis. Kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Harapannya, Bu? Harapan saya mudah-mudahan untuk gelombang kedua perusahaan akan lebih banyak lagi beruntung dan bisa memberikan sumbangan yang selanjutnya.
Humas PT STA Biano Tambak menyatakan kegiatan ini merupakan yang diprogramkan pihak PT STA yakni program CSR. Bidang pendidikan dan program ini untuk 13 sekolah dasar yang berada di seputaran Kebun Sungai 2 mulai Desa Hutagodang, Desa Hajoran Kelurahan Langga Payung, Desa Marsonja, dan Desa Sampean dengan membagikan 10.000 piece buku. Programkan untuk 13 sekolah SD yang ada di sekitaran Kebun Sungai 2, mulai dari Hutagodang, Hajoran, Sungai 2, Langga Payung, Marsonja, Sampean, dan Desa Hutagodang. Ada berapa buku Pak yang dibagikan ke Kita murid? membagikan 10.000 pieces buku untuk anak SD. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Bawaslu Sumut melaksanakan sosialisasi permohonan sengketa proses di Pilkada Sumut 2024. Sosialisasi ini dilakukan selama 2 hari untuk memastikan peserta pilkada memahami tahapan yang harus dilakukan saat permohonan sengketa proses pilkada. Pada hari pertama membahas soal pengawasan proses pencalonan berkaitan dengan syarat calon maupun syarat pencalonan. Dan di hari kedua sosialisasi yang dilaksanakan lebih spesifik lagi terkait tahapan permohonan sengketa pilkada yang memenuhi syarat formil maupun material. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumut, Joko Arif Budiono, menyatakan melalui kegiatan ini peserta pilkada nantinya akan dapat memenuhi syarat formil maupun material saat mengajukan permohonan sengketa proses pilkada sehingga permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ada beberapa kasus yang kerap menjadi permohonan sengketa proses pilkada seperti pemenuhan syarat dokumen calon maupun pencalonan. Termasuk juga penafsiran persyaratan yang berbeda antara peserta pilkada dengan KPU. Bagaimana proses pemenuhan syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon, begitu juga dengan syarat pencalonan sebagaimana dokumen dukungan yang diberikan partai politik maupun calon perseorangan. Hal ini yang sering terjadi perbedaan penafsiran. Penafsiran ini mungkin akan membuat peserta merasa dirugikan. Perbaikan permohonan sengketa proses pemilihan ke depan secara baik dan benar dan memenuhi syarat formil maupun material, termasuk pemanfaatan SPS. Jadi memang kalau dibilangkan tujuan praktisnya adalah bagaimana nanti para peserta pemilihan mampu memenuhi syarat-syarat formil dan material dalam penyampaian permohonan sengketa hingga bisa kita register dan kita tindak lanjuti di Bawaslu. Seorang pembicara, Safrida Rahmawati, menyatakan sengketa Pilkada 2024 sangat berpotensi akibat ketidakpuasan peserta pilkada. Bukan hanya pada pengumuman hasil, namun juga pada pelaksanaan Pilkada 2024, karena waktunya kurang sebagaimana diatur dalam undang-undang. KPU mulai pelaksanaan tahapan Pilkada pada Mei 2024 dan pelaksanaannya akan dilakukan pada 27 November 2024. Saya sih mendorong ya, baik itu penyelenggara terutama itu harus menyiapkan regulasi yang bisa cepat dipahami oleh peserta pemilu, khususnya partai politik yang akan mengusung pasangan calon, kemudian juga kepada pasangan calon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk bisa segera melakukan sosialisasi persiapan dalam rangka proses pemungutan dan pemilihan kepala daerah di 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumut berharap Pilkada 2024 di Sumatera Utara tidak memunculkan banyak sengketa.
Pemirsa, menjelang pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pemilihan kepala daerah tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu bersama Panitia Pemungutan Suara PPS menggelar rapat koordinasi di ruang aula kantor Camat Rantau Selatan, Labuhan Batu kemarin. Rapat koordinasi dipimpin langsung Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan Muhammad Alam Wardari Tonga beserta anggota PPK diikuti Ketua beserta anggota PPS se-Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Rapat koordinasi terkait pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP yang akan dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten Labuhan Batu pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat di Kelurahan dan desa masing-masing. Pada rapat pleno ini, pihak PKK Kecamatan bersama PPS Kelurahan membahas persiapan teknis pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP di masing-masing kelurahan. Anggota PPK Rantau Selatan, Julfan Akhiruddin selaku teknis dan penyelenggara menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan pembahasan untuk menyatukan satu persepsi antara pihak PPS beserta Pantarli dalam pelaksanaan rapat koordinasi pembacakan daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kelurahan dan desa yang akan dilakukan secara serentak se-Kabupaten Labuhan Batu. Kalau mekanismenya sama seperti biasanya yang diatur di PKPU, ya, mekanismenya sama tahun yang lalu. Semuanya diundang, partai politik diundang, indahnya penundang. Harapan kita ya mudah-mudahan besok pleno di kelurahan jangan ada kendala lagi. Pelaksanaan teknis rapat pleno terbuka juga berfungsi untuk menyelesaikan berbagai isu atau keberatan yang mungkin muncul terkait daftar pemilih. KPU Kota Tebing Tinggi bersama dengan jurnalis melakukan kegiatan bersama yang dirangkum dalam Forum Group Discussion atau FGD dengan topik pembahasan politik uang dalam pilkada budaya atau tradisi. Dengan narasumber dari Akademi Universitas Negeri Medan, Dr. Tapil Rambe, yang mengutarakan bahwa politik uang dalam setiap demokrasi tidak bisa terhindarkan. Hal tersebut banyak dibungkus berbagai kegiatan di masyarakat seperti bantuan sembako, voucher, hingga penggerakan instrumen aparat penegak hukum. Bak kasat mata dapat terlihat dan dirasakan di tengah masyarakat di masa pilkada yang saat ini sedang berjalan. Hal tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa politik uang bukan penentu lahirnya suatu pemimpin yang baik dan berdampak buruk pada kelangsungan dan kemajuan daerah. Ketua KPU Tebing Tinggi Emil Sofian menyatakan, pada forum diskusi ini diharapkan rekan jurnalis dapat menjadi agen perubahan dalam membawa hal pencegahan politik uang menjelang pilkada di Kota Tebing Tinggi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang. Harapan kita bahwa rekan-rekan wartawan bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat agar ke depan money politik ini tidak menjadi sebuah tren atau kebudayaan sehingga pemilu atau pelaksanaan pemilu kepala daerah atau demokrasi di tingkat daerah bisa menjadi sesuatu yang harapkan hasilnya baik. Pemirsa, sebanyak 1.800 orang warga Kota Sibolga tidak ditemukan keberadaannya oleh petugas Pantarli sewaktu melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. 1.800 orang warga Kota Sibolga yang tidak berhasil ditemui petugas Pantarli tersebut terdaftar ke dalam data penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 di Pilkada Kota Sibolga tahun 2024 yang diterima KPU Kota Sibolga dari Dirjen Dukcapil RI. Sementara jumlah warga Kota Sibolga yang tidak memiliki syarat untuk memilih di Pilkada Sibolga tahun 2024 totalnya mencapai 100 orang lebih. Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Kota Sibolga, Asmarudin Nasution mengatakan
pencoklitan meski dinyatakan tidak ditemukan keberadaannya sewaktu pencoklitan. Namun KPU Kota Sibolga tidak serta-merta memasukkan data ke 1.800 orang warga Kota Sibolga itu ke dalam data pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memiliki hak pilih di Pilkada Kota Sibolga. Hal ini disebabkan KPU Kota Sibolga tidak memiliki hak dan kewenangan melakukan perubahan status kependudukan. Oleh karena itu, ke 1.800 warga Kota Sibolga tersebut nantinya tetap akan memiliki hak pilih di Pilkada serentak tahun 2024 Kota Sibolga. Dikatakan data dan perencanaan KPU Kota Sibolga ini bahwa pencocokan data dan penelitian data penduduk potensial pemilih yang diterima KPU Kota Sibolga telah mencapai 100% dan dari hasil kegiatan pencoklitan. Terjadi penambahan data pemilih pemilihan di Kota Sibolga mencapai 114 orang. Saat ini KPU Kota Sibolga sedang melakukan rapat pleno data pemilih di tingkat PPS dan terakhir KPU Kota Sibolga juga akan menggelar rapat pleno pada 9 Agustus untuk menentukan data daftar pemilih sementara untuk Pilkada Kota Sibolga. Jadi apabila pemilih tidak ditemukan, kami sesuaikan aja. Dan kami KPU tidak bisa mengetemeskan yang tidak ditemukan. Ada berapa banyak bang yang tidak banyak ditemukan? Kalau kakaknya sekitar ada 1.800 kakak yang tidak ditemukan. Dan itu kami sesuaikan aja. Disesuaikan maksudnya di dalam disesuaikan, artinya kami tidak bisa mentemeskan, kodenya kan gitu. Disesuaikan dia, berarti kita anggap itu pemilih itu masih aktif dia. Dan itu nanti memiliki hak pilih? Iya, memiliki hak pilih, karena administrasi kependudukannya masih di Sibolga ini. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu, 4 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 4 Agustus 2024. Pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Medan, Gunung Sitoli, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Padang Laos Utara, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan ringan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Serdang Bedagai, Kepulauan Nias, Simalungun, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Dairi, Humbang Asundutan, Karo, Padang Sidimpuan, Pangkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Sementara dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Serdang Bedagai, Padang Laos Utara, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 17 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 2 Agustus 2024 terdapat 3 titik panas yaitu di Sibolga. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.